Ya, pemirsa, melalui Kementerian Kesehatan ini kembali mengumumkan adanya tambahan kasus sebanyak 2 orang pasien yang terinfeksi corona varian baru Omikron. Kedua pasien ini teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan 5 spesimen warga negara yang baru kembali dari luar negeri. Mereka tercatat baru saja melakukan perjalanan dari Amerika Selatan dan juga Inggris. Dan saat ini sudah menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kedua pasien ini terdeteksi setelah sebelumnya menjalani masa karantina 10 hari dari yang diwajibkan pemerintah bagi pelancong dari luar negeri. Sehingga sampai saat ini terdapat 3 orang pasien yang sudah diumumkan pemerintah positif Omikron. Setelah sebelumnya seorang pegawai kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet juga terpapar varian baru ini. Dan tadi rekan kami juga Maria Segaf menyebutkan untuk di Manado juga masih menunggu hasil ya, ini suspek Omikron ada 3 orang Ada ya. 3 orang di sana. Nanti kita coba akan tanya update terbarunya juga bersama dengan narasumber kami pemirsa. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes RI, dan juga Dr. Triyunis Miko Wahyono, epidemiolog dari UI. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Assalamualaikum, Miko, selamat Dr. pagi Nadia. dokter, sehat walafiat. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Maria dan Mas Selamat Arif. pagi. Pagi. Ya, Dokter Nadia, kemarin per 17 Kemenkes melalui Anda merilis ada penambahan 2 kasus baru Omikron. Bagaimana dengan 3 probable yang berada di Manado, Dokter Nadia? Iya, sampai saat ini untuk kita tahu ada 5 ya kasus probable yang kemarin diumumkan oleh Pak Menteri Kesehatan tanggal 16 Desember. Yang 2 sudah keluar kemarin dan positif Omikron. Yang 3 mungkin dalam 2 atau 3 hari lagi kita akan sudah bisa mendapatkan ya apakah ini positif ataukah bukan daripada varian Omikron ini. Jadi yang 3 ini masih menunggu ya Mbak Maria dan Mas Arif. Ini semuanya dites di Balitbangkes Kemenkes RI ya, betul ya? Ya, untuk konfirmasi pemeriksaan genome sequencing karena ini kan sampelnya juga tidak banyak ya. Tapi memang ada beberapa sampel-sampel positif lain selain dikirimkan ke Badan Litbangkes, kita juga punya ada 17 laboratorium jejaring yang melakukan pemeriksaan genome sequencing ya, seperti di Eijkman, kemudian di Sulawesi Selatan, itu juga kita lakukan pemeriksaan. Dokter Siti Nadia, bagaimana dengan gejala, dokter? Ya. Nah, dari 3 kasus yang kita temukan, kita tahu yang pertama kan adalah petugas kebersihan. Dan kita mendeteksi ini sebenarnya dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Wisma Atlet ya. Nah, ketiga-tiganya ini tidak ada gejala. Nah, kalau yang kedua kan pelaku perjalanan. Jadi pada saat ketibaan di Indonesia, kita lakukan pemeriksaan ulang PCR dan hasilnya itu adalah positif. Nah, kita tahu semua pelaku perjalanan itu yang positif, semua diperiksa untuk dilakukan genome sequencing-nya. Dokter Siti Nadia, pemeriksaan ini kan melalui tes PCR ya, Dokter Siti ya. Artinya bagaimana kita mengetahui perbedaan antara COVID-19 gitu ya, Alpha, Delta, varian biasa, ya varian biasa, dengan yang Omikron ini begitu, dokter? Nah, jadi kan sebenarnya Omikron ini kan adalah COVID-19 ya, dan tidak ada sampai saat ini gejala khas yang membedakan apakah itu varian Omikron ataukah varian Delta. Nah, malah kemudian kalau kita lihat dari pola-pola yang ada maupun dari informasi yang sampai saat ini, orang yang terinfeksi varian Omikron itu cenderung tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Tapi yang membuat kita harus waspada adalah penularannya yang sangat cepat gitu. Karena kita tahu di Inggris saja bisa sampai 70.000 kasus per hari ya untuk orang yang tertular Omikron ini. Oke, kalau begitu saya mau ke Dr. Miko dulu. Dr. Miko berbicara mengenai penyebaran. Tadi kalau Dr. Nadia bilang penyebaran cukup luas. Ini masih simpang siur ya kalau kita berbicara mengenai angka. Sebenarnya seberapa luas penyebaran dari varian Omikron ini mungkin juga bisa kita komparasi dengan varian Delta misalnya, Dr. Miko? Ya, terima kasih Dr. Maria. Jadi Bu Maria, jadi kalau lihat kasusnya yang pertama itu adalah kasus primer, kasus sekunder.
yang kedua dan ketiga itu kasus primer begitu. Jadi mereka baru pulang dari luar negeri. Kalau yang pertama kan petugas kebersihan. Jadi kalau kita lihat yang di petugas kebersihan berarti sudah ada penularan internal di Jakarta begitu. Itu kan dari airport Jakarta. Belum lagi dari airport Surabaya, dari airport Bali, kemudian dari airport Medan, dan di airport internasional yang kelima yaitu Batam. Jadi menurut saya penularannya kalau berdasarkan laporan itu 70 kali dari varian aslinya begitu. Jadi bayangkan kalau ini menyebar, memang gejalanya akan ringan pada orang-orang yang sudah punya antibodi. Tapi varian aslinya juga tidak ringan. Kalau yang terserang adalah orang-orang yang belum divaksinasi, orang-orang yang belum punya komorbid begitu atau lansia. Jadi kalau kita lihat cakupan imunisasi pada lansia di Indonesia itu masih, saya ngeri ya, masih banyak kabupaten yang cakupan imunisasi pada lansianya belum mencapai 50%. Nah ini ancaman bagi kabupaten-kabupaten itu. Nah kemudian juga kalau lihat cakupan imunisasi, yang 50% itu belum banyak di Indonesia begitu. Jadi menurut saya harusnya ini dipercepat, terutama di Bali yang mau akan ada pertemuan-pertemuan G20 begitu. Kemudian ya di semua kabupaten-kabupaten yang cakupan imunisasinya rendah, terutama cakupan imunisasi pada lansia. Jangan sampai kemudian di Indonesia ini kecepatannya seperti yang dilaporkan 70 kali dan akan menjadi berat kalau dia mengenai orang-orang yang belum punya antibodi dan lansia dan orang-orang yang punya komorbid. Pasti akan berat begitu, Mbak. Oke, berat ini dalam arti apa, Dok? Keparahan dampak dari varian Omikron ini kah atau penularannya? Ya, kalau kita lihat varian aslinya ya sama aja. Semua orang yang punya komorbid akan berat, apalagi yang dia belum punya antibodi begitu. Kalau punya antibodi atau sudah divaksin atau pernah terinfeksi varian apapun begitu pada COVID-19, dia akan ringan begitu. Ya, pada prinsipnya semua varian, kalau kita pernah terinfeksi, kalau kita sudah punya vaksin, iya kalau kita terinfeksi lagi akan ringan. Pada prinsipnya semua begitu. Mau varian Delta, mau varian Omikron yang baru juga akan begitu. Tapi kalau mengena orang-orang yang belum terinfeksi, belum punya antibodi, belum divaksinasi, kemudian dia ada penyakit penyerta, tua begitu, jadi akan bahaya begitu. Nah itu yang saya takutkan karena vaksinasi belum merata di Indonesia. Ya. Oke. Baik, saya nanti ke Dr. Siti Nadia juga deh untuk mengetahui tanggapannya seputar paparan yang disampaikan oleh Dr. Miko ya, termasuk juga status vaksinasi dari baik itu yang masih suspek ataupun juga yang sudah 3 terpapar varian Omikron ini ya. Usai jeda pada awal berikut, Dr. Siti Nadia dan juga Dr. Miko, kami akan kembali lagi ke Anda saat lagi.